Ini adalah kisah lanjutan dari anak Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil, yaitu pelajaran dari burung gagak. Hari beranjak siang, sebentar lagi Nabi Adam alaihi salam akan kembali. Qabil semakin ketakutan, terbesit penyesalan timbul dalam hatinya. Namun semua sudah terlanjur, sekarang apa yang dia harus lakukan? Kepada jenazah Habil yang terbujur kaku itu, Qabil duduk dengan lesu, tidak henti-hentinya dia menangis di samping jasad adiknya. Dengan membunuh Habil, dia telah kehilangan segalanya. Iblis terlaknat itu telah membuatnya kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala, surga, ridho orang tua, dan juga cinta yang dia dambakan. Qabil memutar otak, namun dia tidak menemukan jalan keluar. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan jenazah Habil. Akhirnya dia memanggul jenazah adiknya dan membawa pergi jauh. Dia tidak mau Nabi Adam alaihissalam mengetahui perbuatannya. Qabil terus berjalan tanpa tujuan pasti. Langkahnya terhuyung-huyung, beban di pundaknya seolah makin berat. Namun dia tidak juga menemukan jalan keluar. Karena kelelahan, Qabil berhenti untuk beristirahat. Diletakkannya jenazah Habil begitu saja. Apa yang harus aku lakukan? Qabil menyesali perbuatannya. Dipandanginya jenazah Habil di sampingnya. Dia menyesali kekhilafannya. Qabil pun menangis. Tiba-tiba saja datanglah 2 ekor burung gagak. Di hadapan Qabil, 2 ekor burung gagak itu berkelahi. Keduanya saling mematuk dan saling memukul dengan sayap mereka. Sengit sekali perkelahian itu. Salah satu gagak terluka parah, leher gagak itu patah, dan akhirnya burung itu tidak bergerak. Burung itu mati. Rasa kaget Qabil belum lagi usai. Qabil melihat burung yang masih hidup dan mulai menggali tanah. Setelah cukup dalam, gagak yang masih hidup menarik bangkai temannya. Lalu ia mendorong gagak yang mati itu ke dalam lubang. Lubang itu kemudian ditimbun dengan tanah. Setelah usai, gagak itu pun terbang menjauh. Melihat semua itu, Qabil merasa takjub. Celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Kata Qabil. Dia telah mendapatkan jalan keluar. Sekarang dia tahu bagaimana cara menyembunyikan jenazah Habil. Namun Qabil mulai merasakan kesedihan yang sangat teramat dalam. Dia begitu menyesal. Dia baru menyadari kalau dirinya adalah orang yang paling buruk dan paling lemah. Tubuh Qabil bergetar dengan hebat. Dia mulai menangis dengan keras. Kemudian dia menggali tanah guna menguburkan saudara kandungnya, sama seperti yang dilakukan burung gagak. Setelah cukup dalam, Qabil memasukkan jasad Habil ke dalam lubang. Dia menimbun jasad Habil dengan tanah. Peristiwa itu merupakan penguburan pertama yang terjadi pada manusia. Sejak saat itu, setiap muslim yang meninggal dunia akan dikuburkan. Hal itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk Qabil yang disampaikan melalui burung gagak. Setelah itu, Qabil tidak berani pulang ke rumah. Qabil pergi mengembara. Dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan ayah. Qabil didera perasaan bermasalah yang mendalam. Sementara itu, Nabi Adam alaihissalam merasa sesuatu yang telah terjadi di antara Habil dan Qabil. Nabi Adam alaihissalam hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberikan kesabaran dan ketabahan jika sesuatu terjadi kepada anak-anaknya. Bagaimana perasaan Nabi Adam alaihissalam setelah mengetahui bahwa Habil telah meninggal dunia? Kemana perginya Qabil? Fakta tentang pemakaman jenazah. Dalam sebuah hadis dikatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, segerakanlah pemakaman jenazah. Jika dia jenazah orang yang saleh, berarti kamu menyegerakan dia kepada kebaikan. Jika sebaliknya, berarti kamu telah melepaskan kejahatan dengan segera dari bahumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.